Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Miftahul Hidayat. Nah, di video kali ini saya mau berbagi atau sharing kepada teman-teman tentang pengalaman saya bagaimana sih bisa masuk ujian tulis di Poltekkes. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Si Penmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Ya, langsung saja. Untuk pengalaman saya, sehingga saya bisa masuk ke Poltekkes lewat jalur ujian tulis, itu sangat rumit sekali. Kenapa? Karena jalan ceritanya itu sangat panjang. Dan saya juga merasa saya bermimpi gitu, bisa masuk ke Poltekkes. Kenapa bermimpi? Karena banyak beberapa hal yang menurut saya harus saya ambil, tetapi saya memilih Poltekkes. Ketika saya masuk ke Poltekkes, sebelumnya saya hampir ditolak oleh 10 perguruan tinggi negeri. Jadi buat teman-teman nanti ketika berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri, kemudian baru ditolak oleh satu PTN, dan teman-teman merasa patah hati yang berlebihan, bahkan tidak mau berjuang lagi, maka teman-teman lebay. Karena masih banyak orang yang ingin kuliah pun harus mengejar biaya sendiri gitu, harus menafkahi keluarganya dan buat kuliah dan buat hidup mereka. Dan buat teman-teman yang hanya ditolak oleh PTN saja, tidak mau berjuang lagi, kalian pengecut sih menurut saya. Saya juga ditolak 10 PTN sampai akhirnya diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan. Sombong amat. Oke teman-teman, jadi ketika saya ingin masuk ujian tulis, ketika itu persiapan yang saya siapkan benar-benar sangat optimal sekali. Dan ketika itu saya juga sedang ada ujian SBMPTN dan terutama untuk Si Mama atau Si Penmaru. Jujur saja, persiapan saya untuk menyiapkan ujian Si Mama atau ujian tulis Si Penmaru itu saya barengi dengan SBMPTN. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton video ini, jangan merasa teman-teman ya udah nanti belajarnya kalau sudah dekat. Karena tidak bisa seperti itu. Kalau kalian ingin hasilnya baik, ingin hasilnya dengan apa yang kalian inginkan, maka ikhtiarnya juga itu harus diperkuat. Oke, balik lagi ke cerita saya. Awalnya saya mengikuti beberapa latihan-latihan yang disediakan oleh guru saya, dan mereka memberikan soal-soal yang nantinya bisa muncul di SBMPTN dan ujian-ujian lainnya. Dan bentuk soalnya juga ya yang sudah diberikan ketika belajar, ketika 6 bulan itu. Dan saya tidak mengikuti kursus dan saya tidak mengikuti apapun, saya otodidak belajar sendiri untuk mencari tahu soal-soal bentuk apa sih yang kira-kira muncul di SBMPTN atau di ujian tulis Poltekkes juga. Dan saya hampir setiap hari saya rutin mengerjakan minimal 1 soal atau 2 soal dalam bentuk apapun. Khususnya matematika, biologi, kimia, dan fisikanya itu harus dimatangkan sekali buat teman-teman yang ingin masuk ke Poltekkes.
Dan ketika itu saya mencari tahu informasi kepada kakak tingkat yang sudah masuk di Poltekkes, kemudian cari browsing di internet, kemudian cari juga di YouTube. Dan ketika saya cari di YouTube itu tidak ada yang membahas tentang Poltekkes waktu itu. Maka dari itu saya membuat video ini untuk membantu teman-teman untuk bisa masuk ke Poltekkes dengan mudah. Ketika itu saya mengerjakan 1 soal, 2 soal, sampai 5 soal sehari untuk latihan. Dan secara rutin sampai akhirnya H-1 bulan, saya mencari soal-soal yang memang itu pernah diujikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika itu saya tidak mendapatkan gitu bentuk soal-soal seperti itu yang asli. Karena kenapa? Karena waktu itu mereka itu agak kurang membantu gitu kepada saya. Maka saya di sini ingin memberikan bantuan kepada teman-teman berupa silakan yang ingin membeli e-book kepada saya. Soal-soal si mama yang telah diujikan dari tahun sebelumnya sampai tahun yang kemarin. Itu niatnya untuk membantu teman-teman. Sampai 2 bulan itu saya mengerjakan soal-soal yang kira-kiranya muncul banyak sekali sampai saya terbiasa mengerjakan soal tersebut. Dan sampai akhirnya datanglah sebuah undangan tryout yang diadakan oleh salah satu Poltekkes, dan ketika itu saya mengikutinya. Setelah itu saya banyak sekali belajar tentang bentuk-bentuk soal yang diujikan serta belajar materinya. Karena kenapa? Karena kalau kalian belajar dari bentuk soalnya saja itu tidak akan membantu buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin melihat soal-soal yang diujikan, carilah materinya, bukan carilah soal bentuk soalnya. Apalagi oleh teman-teman dihafalnya jawabannya. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang yang misalnya diberikan soal nih, ada pembahasannya nggak? Kalau ada pembahasannya berarti teman-teman nggak mau berusaha. Yang pertama itu. Kalau ada pembahasan juga, kalian akan fokus hanya di pembahasan saja, tidak mengikuti proses. Karena proses yang paling penting dalam segala hal. Sampai waktunya tiba, saya mengikuti ujian SBMPTN, kemudian ujian Poltekkes atau ujian tulis, dan dua-duanya diterima, guys. Itulah kenapa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kalian kerja keras, kemudian kalian mempunyai niat yang kuat, kemudian juga teman-teman banyak berdoa, banyakin minta doa sama orang tua teman-teman, insya Allah teman-teman bisa lolos di Poltekkes atau di PTN yang kalian tuju atau yang kalian impikan. Jadi intinya, tips dari saya, yang pertama, teman-teman itu harus punya tekad yang kuat, percaya diri yang kuat, tentunya kerja keras dan kerja cerdas yang paling penting. Karena kerja keras tanpa kerja cerdas itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Nah, mungkin itu saja video kali ini, sharing kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin saya membahas tentang Poltekkes selanjutnya, tentang apa gitu, silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin membeli soal Poltekkes di saya, silahkan hubungi nomor WA saya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan kalau suka video ini jangan lupa klik like dan share. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.